Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Sama-sama katakan lingkup-lingkup. Dengan sayang-Mu naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersama-Mu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Mari kita berbahasa roh. Oh, shikarala bala 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 basandara la bala 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 bala. Shikarala bala 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 basi. Oh, shikarala bala basi. Shikarala bala 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 bala. Shinarala wala basanara la wala 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 basanara la wala 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 wala. Shinarala basanara la wala wala basanara la wala 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 wala. Shikarala wala 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 wala. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkara
satuku dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satuku dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu senantiasa menyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami siapkan seluruh hati dan hidup kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Noni Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, jadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami serahkan ke Ibu Noni. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Kau Tuhan. Pagi ini kami Tuhan, kami mau sama-sama belajar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya tanpa kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-Mu ini, dan Kau menuntun setiap kata ya Tuhan, sehingga semua dalam kontrol Roh Kudus-Mu. Dan Kau tolong ya Tuhan semua jaringan, device, semua berfungsi dengan baik, sehingga ya Tuhan semua berjalan dengan lancar dan Kau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sharing firman maupun kesaksian ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua Bapak Ibu. Sebentar. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendrawan maupun juga Pak Robert, juga teman-teman semua, rekan-rekan semua, buat kesempatan yang diberikan untuk saya sharing pagi ini. Saya sharing pagi ini dengan judul Kenali dan Alami Tuhan Supaya Kuat. Kenali dan alami Tuhan supaya kuat. Situasi sekarang sedang tidak menentu ya, seperti yang tadi Pak Stefanus juga sudah spill gitu ya. Situasi saat ini sedang tidak menentu, harga-harga naik, harga BBM naik, segala sesuatu sepertinya tidak menentu begitu. Nah, untuk menghadapi situasi hari-hari ini ada hal yang harus kita upayakan, yaitu mengenal Tuhan kita. Karena tanpa pengenalan kita menjadi lemah, tanpa pengenalan kita bisa mudah goyah, bimbang, dan putus asa. Di dalam Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, ini di sini saya dapati ayat ini dikatakan umat kita yang mengenal Allah kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Supaya kita bisa tetap kuat, kita harus kenal siapa Allah kita dengan benar ya, dengan tepat siapa Allah kita. Nah, di sini saya juga mengambil suatu tokoh Daud ya untuk sebagai contoh untuk kita, pribadi Daud, pribadi yang sangat kenal Allahnya ya. Next Pak Dodi.
Pengakuan Daud di Mazmur 23 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat ini pada saat dia menulis ayat ini, Mazmur 23 ini, Daud pada saat itu belum menjadi raja. Ya, masih struggle begitu. Proses hidupnya yang sama sekali nggak mulus setelah diurapi oleh Samuel pun dia tetap harus melewati proses kehidupan, dikejar-kejar mertuanya yang ingin dibunuh, dia harus bersembunyi, bahkan ada di tempat yang asing buat dia, mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Tapi Daud ini sangat kenal Allahnya, ya, sehingga dia bisa bilang Tuhan adalah gembala yang baik. Betapa dia punya cara pandang yang benar tentang Allahnya. Bahwa sekalipun keadaan saat itu mungkin sedang tidak baik, dia punya gembala yang baik yang akan pelihara dia. Akan mencukupkan segala yang dia butuhkan. Sehingga dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi pengakuan Daud ini lahir dari hasil pengenalan pribadinya dengan Tuhan. Next Pak Dodi. Nah, pertanyaannya buat kita, kalau tadi Daud mengakui bahwa Tuhan itu gembalanya, pertanyaan buat kita, kita mengakui Tuhan itu sebagai siapa dalam hidup kita secara pribadi, ya? Ya kan benar ya, ada orang bilang Tuhan itu raja, Tuhan itu kekuatan begitu ya. Kalau di Daud bilang Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan itu gembalanya. Nah, pertanyaannya pagi ini buat kita mengakui Tuhan itu sebagai siapa dalam hidup kita secara pribadi. Saya ambil di Matius 16 ayat 15. Waktu itu Yesus sedang bertanya ke murid-muridnya, kata orang siapa aku ini ya. Terus murid-muridnya bilang gitu, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini gitu ya. Terus Yesus tuh bertanya di ayat 15-nya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, jadi pertanyaan ini penting ya. Karena Yesus sendiri tanya gitu. Kata kamu, aku ini siapa? Gitu ya. Jadi, karena pertanyaan ini kenapa penting? Karena jawabannya itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, menentukan iman kita, menentukan apakah kita bisa kuat, apakah kita bisa bertindak dalam kehidupan yang sedang penuh gejolak seperti ini gitu ya. Next Pak Dodi. Ya, kalau melalui Mazmur 23, ya Mazmur 23 dikatakan di sini Daud mengakui itu Tuhan adalah gembala itu dia sebagai penyedia, takkan kekurangan ya, dibilang takkan kekurangan aku. Dia sebagai penyedia, kalau dibaca itu ada kata engkau menyediakan hidangan bagiku sebagai penyedia. Kemudian dia sebagai penuntun, ia menuntun aku di jalan yang benar sebagai penuntun. Pemulih ya, ia menyegarkan jiwaku. Sebagai pelindung, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Ya, itu pengakuan Tuhan rumah bagi umatnya. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, dari Mazmur 23 ini kita bisa lihat Daud itu mengakui Tuhan sebagai penyedia, penuntun, pemulih, pelindung, tuan rumah bagi umatnya. Ya. Nah, kalau dari poin-poin ini ya, yang kelihatan aja lah ya, sebagai contoh dari 5 poin ini kita cek di kehidupan kita sudah seperti itu nggak Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Kita kenal Tuhan itu udah seperti itu nggak, lebih dalam sebagai penyedia, penuntun, pemulih, pelindung, tuan rumah bagi umat. Kalau misalnya ada satu aja dari ini yang
belum begitu, berarti kita perlu lebih dalam lagi kenal Tuhan kita. Pertanyaan berikutnya, next Pak Dodi. Setelah kita tadi mengakui begitu ya, apakah kita benar-benar mengalami semua yang kita akui? Ya, sebagai tadi dikatakan penyedia. Pernah ngalamin gak Tuhan itu sebagai penyedia? Pernah ngalamin gak Tuhan menuntun? Pernah mengalami gak Tuhan itu memulihkan, melindungi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar ngalamin semua yang kita akuin? Karena pengalaman pribadi kita itu penting. Penting karena menjadi pondasi dari iman, pondasi dari kekristenan kita. Ya, bukan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi pengalaman pribadi kita sendiri. Karena itu akan menyentuh kedalaman hati kita ya. Jadi pondasi iman kita ketika ada hal-hal yang tadi dikatakan di saat badai bergelora begitu, bisa tetap kuat. Karena kita ngakuin Tuhan itu sebagai pelindung, penolong. Itu membuat pondasi, dan kita mengalaminya gitu. Itu jadi pondasi iman dan pondasi dari kekristenan kita. Pastikan apa yang kita akui itu kita alamin. Ya, karena pengalaman itu akan membuat kita menjadi kuat. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Next Pak Dodi. Nah, di sini kenali siapa Allah kita. Lebih dekat, lebih dalam. Membutuhkan upaya yaitu membangun koneksi hubungan yang dekat dengan Allah kita, ya. Kalau kita mau kenal siapa Tuhan kita, ya butuh hubungan, Kita mau kenal gak cuma Tuhan ya, tapi kita mau kenal seseorang ya yang baru kita kenal, itu butuh koneksi, butuh hubungan kita sama orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan lebih dekat, butuh upaya membangun koneksi, hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, untuk punya hubungan yang dekat dengan Allah, kita juga perlu merelakan diri untuk kita dibentuk, disesuaikan dengan kebenaran. Next Pak Dodi. Satu-satunya cara untuk kita bisa kenal dekat dengan Allah, maka kita harus terkoneksi dengan Allah melalui pribadi Roh Kudus. Maaf ya, ini ada salah ketik, pribadi. Melalui pribadi Roh Kudus, yaitu ketika kita merelakan diri kita disesuaikan untuk memenuhi standar Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu ya bahwa saat ini Yesus setelah terangkat ke surga, dia memberikan pribadi Roh Kudus buat kita. Nah, supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, hanya bisa melalui pribadi Roh Kudus. Nah, kita juga bisa terkoneksi melalui pribadi Roh Kudus itu ketika kita merelakan diri kita disesuaikan untuk memenuhi standar Tuhan dalam hidup kita. Next Pak Dodi. Karena di Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kalau roh kebenaran itu datang ke dalam pribadi kita, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Next Pak Dodi. Dikatakan tadi, ia akan menginsafkan. Menginsafkan di sini saya cari
kesamaan artinya menyadarkan akan dosa, kebenaran, dan ternyata kebenaran itu ketika saya cari artinya ya, kebenaran ya, posisi yang tepat gitu ya. Nah, kalau ini kebenaran ini di dalam firman pasti posisi yang tepat di mata Tuhan. Nah, Roh Kudus menyadarkan kita untuk kembali ke posisi yang tepat di mata Tuhan ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin karakter, mungkin respon kita yang posisinya belum tepat di mata Tuhan. Seringkali saya ngalamin di reposisi gitu sama Tuhan ya. Tuhan kasih tahu, menyadarkan saya, ini belum tepat loh gitu ya. Kadang-kadang respon saya nggak tepat, kadang-kadang karakter saya belum tepat gitu ya. Bukan kadang-kadang, seringkali. Sehingga Roh Kudus itu menginsafkan saya, mengingatkan saya, menyadarkan saya, ini harusnya nggak begini gitu. Sehingga ketika sadar, oh iya bener ya, harusnya nggak begitu. Sehingga saya kembali ke posisi yang tepat di mata Tuhan. Ya, kembali ke posisi yang Tuhan mau. Sehingga waktu kita balik ke posisi yang tepat di mata Tuhan, sehingga kita punya koneksi dengan Tuhan, kenal Tuhan, dan mengalami Tuhan Yesus, sehingga kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Ya, waktu kita punya kenal Tuhan kita pernah ngalamin Tuhan kita kuat menghadapi kehidupan kita yang sedang tidak menentu ini. Kita pernah ngalamin, kita tahu siapa itu Tuhan kita. Itu yang saya mau sharing pagi ini, bahwa untuk kita supaya bisa kuat, kita perlu kenal Tuhan kita lebih dalam. Kita perlu mengalami Tuhan itu, dan merelakan diri di reposisi, kembali ke posisi yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan posisi yang tepat di mata Tuhan. Itu yang saya mau sharingkan pagi hari ini. Nah, kemudian saya ada mau sedikit kesaksian di mana saya ada pergi dengan keluarga ke satu tempat, dan tempat wisata sebetulnya, tapi ternyata tempat itu kuil begitu, dimana saya lihat di situ, saya nggak masuk ya, maksudnya nggak masuk ke dalam kuilnya, nggak, cuma lihat dari jauh, lihat dari luar begitu. Dan di situ saya lihat, saya heran gitu ya, karena yang datang itu dari orang-orang dari berbagai negara. Saya lihat dari warna kulit dan ya orangnya gitu dari berbagai negara, dan memang di situ ada tulisan-tulisan gitu ya, saya lihat. Nah, setelah orang itu baca tuh kayaknya itu petunjuk gitu, harus ngapain, ada suruh nunduk, suruh ngapain gitu ya. Terus di situ di sebelahnya ada satu tempat, satu kayak rumah kecil. Di situ saya lihat, bahkan karena dia tempelnya itu di luar rumah, sampai di luar rumah saking banyaknya, saya lihat itu mereka nulis di satu kayak bambu gitu, tulis doa gitu, doa-doa. Jadi saya sempat kelihatan itu bahasanya macam-macam gitu kan, berarti dari berbagai negara. Nah, waktu saya lihat itu, saya ingat kata-kata ini ya, di Kisah Rasul 17 ayat 23. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ya, saya heran gitu ya, orang dari berbagai negara datang ke situ, nulis keinginannya ya, berarti doa kan itu ya, kepada Allah yang saya yakin mereka nggak kenal, bahkan namanya aja nggak tahu pasti. Saya ke situ aja saya nggak tahu itu ada maksudnya kuil terus apa gitu kan ya. Nah, ini orang ini nulis permintaan permohonan kepada Allah yang mereka nggak kenal. Ya seperti Paulus bilang, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu.
Tidak demikian dengan kita. Allah yang kita sembah itu Allah yang kita kenal pribadi, yang kita panggil dia Bapa. Kita punya hubungan yang dekat sama dia. Sehingga dia adalah Bapa buat kita, Bapa buat kita semua. Kita meminta karena kita punya relasi, punya hubungan yang melekat, yang dekat sama Tuhan. Karena kita percaya pribadinya yang adalah sebagai Allah yang sanggup melakukan semuanya. Itu bedanya kita dengan orang dunia, dengan orang di luar sana. Puji Tuhan kita semua sudah mengenal Allah yang benar. Kita mengalami Allah kita itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kenal Tuhan lebih dekat, mengalami Tuhan lebih dalam. Dan Tuhan, biarlah kami juga mau merelakan diri kami untuk dituntut di posisi kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semakin kuat karena kami kenal, mengalami, dan terus direposisi kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saya kembalikan kepada Pak Hendrawan. Amin. Ya. Salam Bu Elvina, terima kasih. Salam Bapak Ibu. Yes. Benang merah yang disampaikan pagi hari ini firman Tuhan, kita harus mau dibentuk ya, seperti tukang periuk ya, di bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Jadi kalau pembentukan itu dilihat Tuhan masih belum baik, dihancurkan kembali, dibentuk lagi supaya lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ayo alami pembentukan yang daripada Tuhan memang nggak enak. Itu dikatakan satu proses, di mana proses itu berkaitan dengan apa tadi? Mereposisikan untuk kebenaran firman itu. Untuk memperkokoh dasar iman kita. Jadi dua hal ini yang sangat utama untuk kita mengenal Tuhan, sehingga kita ngalami, sehingga kita kuat untuk melakukannya. Walaupun kita alami, walaupun di sekitar kita jadi tantangan, pergumulan, tapi kita percaya bahwa Dia, yaitu Tuhan, yaitu firman-Nya, yang menuntun kita, yang melindungi kita, yang mencukupkan kita, ya, yang menetapkan kita sebagai anak. Luar biasa ya Tuhan kita. Yes. Jadi mari Bapak Ibu lebih kenal lagi dan alami bahwa karakteristik Tuhan itu sebenarnya sedang dipupuk melalui rohnya dengan roh kita. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tadi Bu Noni katakan di dalam pembentukan reposisi supaya kita menyadari, menginsafi, bertobat untuk apa? Untuk benar-benar kebenaran itu menjadi rema di dalam hidup kita. Sehingga di masa yang sulit seperti hari-hari ini, kita tetap kuat beriman, kita tetap kuat berbuat kebenaran. Begitu. Silakan dilanjutkan Bapak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Noni atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Hendrawan atas konklusinya. Baik, kita akan masuk dalam doa, namun terlebih dahulu mari kita angkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan yang akan berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Allah kami yang baik. Pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan. Bahkan Engkau sudah menyediakan hidangan bagi setiap kami hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah Kau tabur bagi setiap kami. Biar itu menjadi rema kekuatan bagi setiap hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami mau berdoa Tuhan, untuk para pemimpin rohani kami ya Bapak. Bagi Ketua Sinode GBI Tuhan, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, beserta visi misi penanaman 10.000 gereja, biar Tuhan genapi, Tuhan berkati Tuhan, kami percaya tepat pada waktunya. Semuanya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak, untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Nyeko Nyotorok Harjo, beserta visi misi yang Tuhan sudah berikan baginya ya Bapak. Amanat agung Tuhan yang yang sudah diberikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami diberkati, kami menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa pada zaman ini Tuhan, sehingga visi misi amanat agung Tuhan Yesus itu digenapi. Kami percaya Tuhan tahun 2033 Tuhan akan ada tuaian besar yang terakhir pada zaman ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Bapak Niko, beserta seluruh keluarganya, anak cucu mantunya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Kami berdoa juga Tuhan, untuk gembala kami di Rayon 7, Bapak Sutadi Rusli, Bu Fani dan Alisa Tuhan, beserta visi misi Tuhan, 150
gereja, 2.500 kelompok kul, bahkan 50.000 jemaat Tuhan akan digenapi Tuhan, tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya visi misi ini semua daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hambamu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa juga untuk gembala kami, Bapak Hendrawan Rusli Tuhan, yang kalau kami lihat pagi hari ini keadaannya seperti sedang kurang baik ya Bapak. Kurang sehat Tuhan, kami mendengar dari suaranya. Mungkin ada batuk flu Tuhan Yesus, kami percaya. Biarlah Pak Hendrawan Tuhan diberikan terus kesehatan, kekuatan tubuh yang terbaik Tuhan. Kami percaya, kami mengasihi Bapak ini Tuhan. Kami mengasihi Bapak kami ini Bapak. Yang sudah banyak memberikan contoh dan teladan bagi kami Bapak. Kau berkati seluruh keluarganya, anak cucu mantunya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Bapak dalam setiap kepemimpinannya Tuhan di gereja kami di GBI BCC. Biarlah terus Kau pakai dia Tuhan secara lebih heran. Ada urapan raja, ada urapan nabi yang mengalir Tuhan atas hidupnya. Kami percaya Tuhan akan terus pakai Bapak kami Tuhan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Engkau akan pakai secara lebih heran lagi ya Bapak. Kami percaya pada perjalanannya juga nanti tanggal 30 Tuhan. Untuk menuju ke Amerika kami percaya Engkau sertai. Engkau lindungi Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang terbaik daripada Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Penny Bapak. Engkau terus berikan kesehatan dan kekuatan, kesembuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk setiap gembala-gembala cabang, gembala-gembala kul yang ada di gereja kami di BCC maupun di cabang ranting. Tuhan, berikan hati Bapa bagi setiap gembala-gembala, agar kami terus dipakai Tuhan, para gembala-gembala ini, untuk penuaian jiwa, untuk lawatan Tuhan boleh terjadi atas gereja kami, baik gereja kami di BCC maupun cabang ranting, bahkan di Rayun 7, akan ada lawatan Tuhan, akan ada hadirat Tuhan yang boleh dirasakan, bahkan setiap program demi program yang ada ya Bapak, program-program di dalam kul, yang Enpro, GC Youth, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Tuhan sendiri akan memunculkan para anak-anak muda Tuhan. Para anak-anak muda Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan mengemban tugas amanat agung pada zaman ini. Sehingga akan banyak muncul pemimpin-pemimpin yang baru di gereja kami. Yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh gereja kami diberkati Tuhan. Seluruh gereja kami akan menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami. Kalau kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Sekalipun lewat Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menjamah kami. Engkau melawat kami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi ya Bapak. Berkati Ibu Elvina Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan Bu Elvina Tuhan yang selalu menyertainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Penyertaan perlindungan sempurna buat kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Berikanlah kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk setia tetap melayani-Mu Bapak. Biar tangan Tuhan selalu menopang dan memberikan kekuatan buat kami. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Jojo Tuhan yang akan menjalani radiasi dan kemoterapi bersamaan selama 5 minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah, sehingga Jojo dapat sehat kembali ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia Eng Tuhan, yang saat ini sedang menunggu jadwal operasi di Rumah Sakit Fatmawati. Kami percaya waktu yang tepat untuk menjalani operasi Tuhan, biar operasi dapat dilancarkan Tuhan semuanya Bapak. Dan kami juga berdoa
berdoa Tuhan untuk Pak Yopi yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Pak Yopi Tuhan, sehingga Pak Yopi dapat beraktivitas kembali ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pandar Sianipar yang akan menjalani operasi pada bagian hidungnya Bapak di RSPAD pada tanggal 27 Juni. Kiranya operasi dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Biar Pak Sianipar sehat dan pulih kembali. Tuhan yang memberkati dokter, Tuhan yang memberkati peralatannya Tuhan, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar. Pak Sianipar sehat kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi, pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Kami berdoa Tuhan, di setiap usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau tetap berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya, apapun pekerjaan usaha kami Tuhan, Engkau jadikan berhasil dan beruntung ya Bapak. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik buat mereka ya Bapak. Yang sekolah Tuhan, yang kuliah, dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu menyertai ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, lepas keluarga ya Bapak. Kiranya ada mesbah keluarga Tuhan, biar ada kekuatan Tuhan, ada saling mengasihi, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami, untuk memiliki gedung gereja sendiri, untuk GBBCC beserta cabang dan ranting. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan menyediakan gereja yang permanen buat kami beserta cabang dan rantingnya ya Bapak. Terima kasih, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat di hamba. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan untuk selama-lamanya. Kita percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung dalam doa pagi. Terima kasih juga yang sudah melayani kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Stef, PPW, Bu Elvina, terima kasih untuk firman Tuhan yang sampaikan. Juga Bu Ratna, Bu Ida, terima kasih untuk doa-doa yang sudah dinaikkan. Ya, ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, jangan lupa nanti malam ada pembinaan full, Emotional Burnout dan Build Community. Pendaftarannya sudah tutup ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan mulai nanti malam 18.45. Kemudian hari Minggu, ibadah ketiga, ibadah dewasa muda yang Enpro, Kak Melva Saragi akan menyampaikan pemantauan bagi kita. Baik, itu aja pengumuman dari saya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Saudara. Tadi selamat beraktivitas. Kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silakan Pak Adi, Bu Baik, Eni. terima kasih Pak Hendrawan, Bu Feni, sehat-sehat selalu, Pak Robert, Mama Titi.